Zarana menekuri ponselnya, membaca kembali pesan dari Ci Imas. Sebenarnya dia masih heran dengan pembeli misterius itu. Apa mungkin Ci Imas yang memberitahu banyak orang tentang rumah itu? Pikir Zarana. Zarana segera mengetik balasan untuk pesan itu. Waalaikumsalam, Cek. Siapa yang mau beli rumah itu, Cek? Tolong sampaikan, untuk sementara ini gak akan dijual dulu, hanya akan dikontrakan saja. Kirim. Setelah mengirim balasan itu, Zarana meletakkan gawengnya dan langsung tertidur karena waktu juga sudah semakin malam. Pagi-pagi, Darren sudah bersiap seperti biasa. Semalaman Darren benar-benar mengabaikan Hani dan tak mendekati sedikit pun. Hingga pagi menjelang, saat Darren terbangun, Hani sudah terlelap di kamar yang berbeda. Ada yang berubah pagi ini. Dia biasanya setelah subuh, Darren mendengar suara-suara benda di dapur. Kali ini sunyi, sepi. Tak ada suara apapun. Bahkan Hani belum bangun sama sekali. Darren berdiri di depan pintu kamar yang masih tertutup itu. Kemudian tangannya terulur mengetuk pintu itu perlahan. Hani, sarapan buat aku mana? Tanya Darren sedikit berteriak. Tak ada jawaban. Hani sama sekali tidak merespon. Darren pun kembali mengetuk pintu itu lebih kencang. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, menampakkan Hani yang masih acak-acakan dan mengucek matanya. Apa sih, Mas? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja. Aku masih ngantuk, ujar Hani sembari menguap. Masih ngantuk? Apa kamu tidak lihat ini sudah jam berapa? Ini sudah hampir jam 7, jawab Darren kesal. Kan Mas tahu sendiri, aku tuh bangunnya suka siang, timpal Hani. Tangannya beberapa kali terangkat menutup mulut yang menguap. Jangan samakan dong, sekarang kan kamu sudah punya suami, sahut Darren. Sarapan aku mana? Bentar lagi aku mau berangkat kerja. Makan roti aja atau sereal gitu, Mas. Aku mana bisa masak. Mana waktunya udah mepet, timpal Hani malas. Ya ampun Hani, ya sudahlah. Darren hendak berbalik, meninggalkan Hani. Hani pun bersiap untuk menutup pintu kamarnya lagi dan melanjutkan tidurnya. Hani, jangan tidur lagi. Bereskan rumah. Baju-baju kotorku juga dicuci. Tita Darren kembali berbalik. Mas, aku ini bukan pembantu. Aku ini istri kamu. Mana lagi hamil. Gak mau? Kamu cari aja pembantu untuk mengurus semua itu. Tolak Hani terang-terangan. Nyari pembantu tuh susah. Gak bisa seenaknya. Sambil aku cari pembantu, kamu kerjakan dulu semuanya. Masa rumah mau dibiarkan gak dibersihkan? Protes Darren. Hani tak menjawab. Ia memang jarang melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah. Jangankan membersihkannya, rumah atau semacamnya. Masak di dapur saja hampir tidak pernah. Darren berbalik, kemudian berjalan menuju kamarnya dan bersiap untuk berangkat kerja. Sepertinya pagi ini Darren terpaksa berangkat tanpa sarapan lebih dulu. Di depan kaca, di kamarnya, Darren mematung. Kepergian Zarana membuat suasana rumah ini benar-benar berbeda. Darren sudah harus menyiapkan semuanya seorang diri. Darren menghela nafas pelan, kemudian keluar kamar sambil menenteng tas kerjanya. Ia melirik pintu kamar Hani yang kembali tertutup. Ia pun memutuskan tak pamit pada istri keduanya itu.
hingga langsung berjalan keluar rumah dan memasuki mobilnya. Sampai kantor, Darren tak langsung sarapan. Ia langsung disibukkan dengan segudang aktivitas pekerjaannya. Bahkan hingga waktu istirahat menjelang, Darren baru teringat kalau perutnya sama sekali belum terisi. "Bro, kantin yuk," ajak Darren pada Ipan yang masih duduk di belakang komputernya. "Lu pucat gitu?" Ipan menongak menatap wajah Darren. "Sakit?" "Enggak, gue cuma belum makan dari pagi, lupa," jawab Darren. "Kok bisa sampai lupa segala? Emang gak lapar ya?" timpal Ipan. "Makanya gue ajak lo ke kantin, karena lapar," sahut Darren yang masih berdiri di sisi meja Ipan. "Wait, aku shift dulu dokumennya," ujar Ipan sambil berdiri dari duduknya. Mereka pun berjalan beriringan menuju kantin kantor. "Tumben lo belum sarapan? Zarana gak masak?" tanya Ipan saat keduanya menikmati makanan masing-masing. "Zarana nginep di rumah orang tua gue," jawab Darren. "Loh, kenapa gak ikut nginep?" Ipan menatap Darren dengan heran. "Di rumah gue ada Hani. Dia mau pindah katanya ke rumah gue," sahut Darren jujur. "Oh, makanya Zarana pulang ke rumah orang tua lo? Ribet banget sih hidup lo," protes Ipan. "Ya gitulah, gue juga pusing sebenarnya. Tapi gimana lagi? Udah terlanjur terjadi, jalanin aja." Darren menyeruput teh tawarnya sejenak, kemudian melanjutkan makan siang sekaligus sarapan yang tertunda. "Gimana kabar bintang belian? Udah ngasih kabar lagi tentang kerja sama kita?" Ipan mengganti topik pembicaraan. "Belum ada kabar lagi. Sepertinya rencananya batal kalau kayak gini," sahut Darren putus asa. "Ya sayang, padahal kerjasama ini sangat menguntungkan buat perusahaan kita," balas Ipan lesu. Darren tak menjawab. Ia sibuk menghabiskan makanannya yang tinggal beberapa suap lagi. Sementara di butik, Zarana lebih banyak melamun. Ia bahkan tidak berselera untuk makan siang. Ia lebih banyak diam dan merenung sendirian. Sarah dan Diana yang menyadari itu semua hanya bisa menatap Zarana ibah. Namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya membiarkan Zarana seorang diri untuk mendapat ketenangan. "Mbak, nanti pulang dari butik kita ke salon yuk," ajak Diana dengan mata berbinar, berharap kakak iparnya mau menuruti ajakannya untuk me time. Zarana tersenyum sekilas. "Kamu pergi sendiri saja ya, Di. Mbak lagi gak bersemangat." Zarana hanya mendesah kecewa. Justru ia ingin ke salon untuk menghibur Zarana. "Ya sudah, kapan-kapan saja," jawab Diana lesu. "Maaf ya Di," sahut Zarana dengan sorot rasa bersalah. "Gak apa-apa kak, santai aja. Asal nanti malam temenin Diana nonton film drakor terbaru." Diana menatap Zarana antusias. "Boleh, nanti mbak temenin." Zarana tersenyum. "Asik, sambil bikinin popcorn ya mbak," pinta Diana. "Siap," jawab Zarana. Pulang dari butik, Zarana duduk termenung di depan meja rias. Ia teringat akan Darren. Zarana bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana keadaan Darren tanpa dirinya? Apakah Hani mengurus Darren dengan baik? Namun buru-buru Zarana menepis semua pertanyaan itu. Zarana yakin Darren akan baik-baik saja. "Assalamualaikum." Darren mengucap salam seraya masuk ke dalam rumah. Saat pulang kerja, ia mendapati Hani sedang asik memainkan gawengnya di ruang TV. Hani tak menyadari kedatangan Darren, bahkan tak menjawab salamnya. "Han,
Kala ada orang mengucapin salam, jawab dong, protes Daren. Hani mengangkat wajah, kemudian menatap Daren. Mas sudah pulang? Maaf gak kedengeran, jawab Hani sambil tersenyum lebar. Kamu ngapain aja? Kenapa rumah berantakan seperti ini? Daren mengedarkan pandangan di sekeliling. Melihat rumah yang berantakan, bahkan beberapa cemilan dan snack masih berserakan. Maaf mas, nanti aku beresin, jawab Hani cuek. Daren hanya geleng-geleng kepala, kemudian berlalu ke dapur untuk mengambil minum. Daren kembali tercengang saat kondisi meja makan, piring kotor, bungkus makanan, bekas delivery order masih tergeletak begitu saja di atas meja makan. Daren hanya bisa mendengus kasar melihat kelakuan istri keduanya yang berbanding terbalik dengan Jarana. Hani, bereskan dulu meja makan dan buang semua sampahnya. Dikerebutin semut itu. Tita Daren berang. Satu lagi, bikinin aku makanan, aku lapar, saud Daren, tegas seraya berlalu ke dalam kamar untuk membersihkannya diri dan berganti baju. Setelah selesai mandi, Daren tak langsung keluar kamar. Ia duduk sejenak di bibir ranjang, menunggu waktu maghrib datang. Pikirannya tiba-tiba melayang mengingat Jarana. Baru sehari ditinggalkan olehnya. Keadaan rumah itu sudah tampak kacau. Makanan Daren tidak terurus. Dan yang utama, tidak ada yang memanjakan Daren dengan kata-kata manis dan menyenangkan seperti Jarana selalu dilakukan. Capek ya mas, mau Jara pijitin? Kata-kata itu selalu saja terlontar dari bibir Jarana tatkala melihat Daren yang kelelahan. Mas, Jara bikinin kopi atau teh ya? Jarana pasti selalu menawarkan apapun saat melihat Daren baru saja pulang. Mas mau makan sekarang atau nanti setelah sholat? Semua kata-kata yang begitu menyejukkan hati Daren itu kini tidak terdengar lagi. Daren merasa kesepian. Ia merindukan Jarana dan semua tentangnya. Daren merasa tidak akan sanggup hidup terlalu lama tanpa Jarana. Namun memintanya untuk buru-buru kembali pun Daren merasa sungkan. Ia malu, sungguh malu pada Jarana atas perbuatan kotor yang telah ia lakukan hingga membuat pernikahan mereka sekarang seperti ini. Azan maghrib yang berkumandang membuyarkan lamunan Daren. Ia pun segera beristighfar dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Setelah menghela nafas panjang untuk mengurai rasa yang tidak biasa, Daren pun lekas berdiri dan melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuk. Selesai sholat, Daren tak langsung bangkit. Namun ia berzikir terlebih dahulu dan memanjatkan doa-doa pada Sang Maha Kuasa. Setelah itu, barulah ia bangkit dan melipat sajadahnya. Hani, makanannya sudah siap? Tanya Daren ketika Hani melihat Hani tengah selonjoran di sofa ruang TV dengan TV yang menyala namun tak ditonton. Sudah, tuh di meja makan. Hani menunjuk arah meja makan dengan dagunya. Daren pun langsung berlalu menuju meja makan karena perutnya memang sudah begitu lapar. Sampai di depan meja makan, itu Daren tertegun sejenak melihat menu makanan malamnya kali ini. Semangkok mie kuah campur telur. Bahkan tak ada tambahan sayur sama sekali. Daren hanya geleng-geleng kepala, meskipun akhirnya ia duduk dan tetap memakan makanan buatan istri keduanya. Andai ada Jarana,
Isi pertama Darren itu pasti cerewet melihat mie yang tanpa sayuran. Mas, kalau masak mie instan itu harus tambah telur atau sosis, terutama sayuran. Itu penting biar gizinya seimbang. Tutur Jarana kalah itu saat mendapati Darren sedang menyeduh mie instan tanpa tambahan apapun. Lagi-lagi Darren teringat Jarana. Suapan bahkan sempat terhenti sesaat karena rasa sesak yang tiba-tiba menyerang. Namun, Darren yakin berada di rumah orang tua akan lebih baik untuk Jarana saat ini dibandingkan berada di rumah ini bersama adik madunya. Kamu gak makan, Han? Darren menghampiri Hani yang tidak kunjung beranjak dari tempatnya. Bahkan, gawengnya tak pernah lepas dari genggaman tangannya. Sudah mas tadi, pesan topoki, jawab Hani beringsut mendekati Darren yang duduk tak jauh darinya. Darren mengambil remote, kemudian mengganti saluran TV menjadi acara berita. Matanya fokus menatap berita yang disampaikan oleh pembawa acara. Mas, Hani memeluk tubuh Darren dari samping. Kamu gak kangen ya sama aku? Kok sekarang cuek banget? Padahal dulu kamu itu sangat menyayangi aku, ucap Hani manja. Dulu kamu itu sangat memanjakan aku. Apapun yang aku mau, kamu pasti turutin. Sudahlah, itu cuma masa lalu. Harusnya aku memang tak melanjutkan hubungan kita saat sudah menikah dengan Jarana. Apalagi sampai melakukan dosa besar seperti yang sudah terlanjur terjadi. Darren sebenarnya malas membahas hal itu karena rasa bersalahnya akan kembali memuncah. Tapi semua itu ada untungnya kan mas? Jadinya kita bisa nikah. Padahal tadinya hubungan kita sangat ditentang oleh orang tuamu. Hani tersenyum bangga. Sudahlah, aku tidak ingin bahas itu. Aku juga sedang nonton berita, timpal Darren dengan nada kesal. Hani pun cemberut dan berhenti berbicara. Ia kembali meraih gawe yang sempat diletakkannya itu. Malam itu, Darren kembali tidur sendiri. Saat Hani memaksanya untuk tidur dengannya, Darren selalu beralasan takut tak sengaja menyakiti calon anaknya. Hingga Hani terpaksa harus menelan pil pahit tidur dalam kesendirian lagi. Rasanya percuma, meskipun Jarana tak ada di rumah ini. Toh Mas Darren tetap saja tak menyentuhku dan mendekatiku. Gerutu Hani saat ia sudah berbaring di atas ranjang. Besoknya, Darren kembali berangkat kerja tanpa sarapan. Bahkan Hani sama sekali tidak terbangun saat suaminya itu akan berangkat kerja. Jangankan membuatkan sarapan, bahkan Hani pun tak pernah mengantar suaminya itu saat akan berangkat kerja. Bro, masih pagi, muka lo kusut begitu? Kayak baju belum disetrika, protes Ipan saat mereka bertemu di parkiran. Gak usah banyak protes deh, jawab Darren. Tangannya merangkul pundak Ipan, mengajak sahabatnya itu masuk kantor bersama. Lo belum sarapan lagi ya? Tebak Ipan melihat gelagat Darren yang tak semangat seperti biasa. Sebuah anggukan kepala dari Darren sudah cukup mewakili pertanyaan Ipan. Ipan mendadak iba pada sahabatnya itu. Hidupnya jadi kacau gara-gara tingkahnya sendiri. Emang Jarana belum balik ya? Timpa Ipan bertanya lagi. Lagi-lagi Darren hanya menggeleng tanpa menjawab. Ipan pun menepuk pundak sahabatnya itu. Sabar bro. Mereka pun akhirnya berpisah dan masuk ke ruang kerja masing-masing. Gimana kabar Jarana Pak? Tanya Darren saat Aji datang ke ruangannya. Baik, cuma ya sering kedapatan ngelamun.
Wajarlah, jawab Aji santai. Papa nggak minta dia segera pulang gitu. Kasihan anakmu, Pak. Darren menatap penuh harap pada ayahnya. Loh, kenapa Papa harus minta dia segera pulang? Dia itu menantu Papa. Bahkan Papa sudah menganggap dia seperti anak sendiri. Kalau Yarana tidak nyaman tinggal denganmu sebagai suaminya, rumah Papa selalu terbuka untuk Yarana. Papa akan memegang janji Papa pada ayahnya Yarana. Aji berkata dengan penuh percaya diri. Tapi Darren kesepian, Pak. Jauh dari Yarana. Keluh Darren. Terima saja. Anggap saja itu hukuman karena kamu sudah mengkhianati dia. Masih untung dia nggak minta cerai. Aji masih terus membela menantunya itu. Karena Aji tahu, meskipun Darren memang anaknya, tapi apa yang dilakukan Darren itu memang salah. Bahkan sangat salah. Aji pun segera keluar dari ruangan Darren setelah menyimpan beberapa berkas penting di atas meja kerja Darren. Darren melik jam dinding. Jarum jam pendek sudah menunjukkan ke angka 10 lebih. Kali ini pun Darren melewatkan sarapan paginya. Tiba-tiba saja Darren merasa penglihatannya berkunang-kunang. Kepalanya mulai pusing. Darren memijit pangkal hidungnya untuk mengurangi rasa sakit di kepalanya. Dengan berpegangan pada sisi meja, Darren mencoba bangkit untuk membuat teh manis. Mungkin saja segelas teh manis panas bisa menghilangkan rasa pusingnya. Namun baru beberapa langkah, Darren mematung. Tangannya terangkat mengangkat kepala yang terasa berputar. Tubuh Darren melayang. Ia ambruk tak sadarkan diri di lantai. Ipan pun baru masuk ke ruangan Darren untuk mengantar laporan. Begitu terkejut melihat kondisi Darren. Darren, bangun. Ipan menepuk-nepuk pelang pipi Darren. Namun sahabatnya itu tidak merespon. Ipan panik, lalu buru-buru keluar ruangan dan memberitahu Aji. Mereka berdua pun kembali ke ruangan Darren. Kita bawa ke rumah sakit, kata Aji pada beberapa karyawan yang melihat dari ambang pintu ruangan kerja Darren. Tubuhnya Darren dipopong oleh Ipan dan kedua karyawan lain. Sementara Aji terus mengikuti dari belakang. Sampai di mobil, Ipan diminta Aji untuk menemaninya ke rumah sakit. Ipan pun menurut dan langsung masuk ke dalam mobil, menemani Darren yang tak kunjung sadar. Tiba-tiba saja Ipan teringat untuk menghubungi Diana tentang kondisi Darren. Ipan berpikir pasti saat ini Diana sedang berada di putik bersama Yarana. Ia pun segera merogoh ponsel dari saku celananya, namun mengetik pesan pada Diana. Darren pingsan. Emas sama papamu lagi jalan mau bawa Darren ke rumah sakit. Ipan pun langsung mengirim pesan itu pada Diana. Diana yang kebetulan sedang memegang ponselnya langsung membuka pesan itu. Matanya melebar dengan jantung yang berdebar kencang saat membacanya. Mbak, Diana menatap Yarana yang sedang merekap penjualan. Mas Darren pingsan. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Lanjut Diana dengan raut wajah tegang. Pulpen yang sedang dipegang Yarana langsung terjatuh. Yarana bangkit dengan sangat panik.